Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Hadaratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Lughah wal Karamah, seluruh keluarga pengasuh, seluruh para pengurus, para asatiz, ustazat, para hadirin, hadirat, a'azakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka musyawarah ya. Jadi saya ingin disclaimer dulu bahwa apa yang akan kita diskusikan ini atau yang akan disampaikan bukan pengajian atau apa, tapi lebih ke musyawarah saja. Karena sesuai dengan tema ya. Temanya adalah meneladani beliau Rasulullah SAW dalam bidang yang sekarang sedang kita tekuni. Dan alhamdulillah memang sudah ada kitab yang khusus berbicara tentang hal itu. Dan jika kitab ini kemudian bisa dijadikan sebagai dustur ya, atau panduan bagi biro pendidikan, barangkali di pondok ini akan sangat baik sekali untuk menjadi. Jadi artinya pagi ini saya harap kegiatan pagi ini bisa memantik kegiatan-kegiatan selanjutnya. Misalnya mungkin ada diskusi lanjutan, ada musyawarah lanjutan mengenai kitab ini untuk lebih dalami isinya. Di samping itu juga ingin niru Gus Baha ya. Kemarin ketika beliau ngisi di hallnya Ki Hamid Pasuruan, beliau membawa entah Ihya entah Sahih Bukhari ya. Dan itu ini sangat direkomendasikan untuk melihat tayangan itu. Artinya pengajian Gus Baha ketika di hallnya Ki Hamid kemarin itu sangat bagus sekali isinya. Banyak hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Dan kalau alasan personalnya karena memang saya belum sempat membuat i'dad atau makalah atau PowerPoint tentang hal ini, tentang keteladanan Rasul di bidang pendidikan dan pengajaran. Karena kemarin saya sedang ada di Malang dan baru datang tadi malam, jadi belum sempat membuat materi untuk pertemuan kali ini. Karena itu langsung kemarin saya kirimkan ke Ustaz Zainul kemarin kitab ini, dan sudah ada beberapa bookmark di situ. Harapannya itu akan menjadi pemandu kita dalam diskusi di pagi hari ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ya, tadi sudah disebut oleh beliau. Beliau ini seorang ahli dalam banyak hal sebetulnya, karena beliau ini muridnya Syekh Zaid Al-Kautsari, Syekh ulama besar Turki Utsmani terakhir. Juga beliau ini orang Syria, murid juga Syekh Mustafa Zarqa, ahli fikih dan usul fikih di Syria. Cuman Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini secara spesifik konsentrasi di bidang ilmu riwayat, hadis dan tahqiqul kutub. Jadi, dan beliau juga sempat tinggal di Saudi, seperti yang beliau tulis di muqaddimah itu, bahwa kitab ini asalnya adalah bahan ceramah yang kemudian ditulis ulang
beliau diminta di mana? Diminta untuk ceramah di Riyadh ya, berarti di Jamiah atau di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi, dan dengan tema yang sama dan kemudian dikembangkan. Nah, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini juga sama ya dengan niat yang dimiliki oleh muallifnya, yaitu bahwa semoga kitab ini dan pertemuan kita serta pertemuan-pertemuan berikutnya mendorong kita untuk meneladani, meniru beliau dalam segala hal, perbuatan, perkataan, dan seluruh urusan, khususnya dalam bidang yang kita sedang berkhidmah di dalamnya, yaitu pendidikan dan pengajaran. Baik, langsung saja karena Bapak Ibu sekalian sudah pegang ya kitabnya itu. Pertama di halaman 8 beliau ingin isbat, ingin mentakrir, membuktikan, menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu fungsi utamanya, tugas utamanya adalah kenabian, adalah ta'lim, innama bu'itsu mu'alliman ya, innama bu'itsu mu'alliman. Karena itu kita dan bukan hanya orang Islam saja sebetulnya, bahkan orang Barat pun ada yang tentu saja yang insaf ya, yang objektif, dia atau mereka tahu, sadar bahwa satu-satunya peradaban besar di dunia ini yang meletakkan ilmu dalam posisi yang begitu sentral dalam peradabannya adalah Islam saja. Tidak ada peradaban lain, peradaban apa yang besar itu Cina, India pra-Islam tentu saja, Barat dan lain-lain yang penghargaan terhadap ilmu itu seperti yang kita jumpai dalam peradaban Islam. Dan itu bukan hanya dirasakan oleh elit-elitnya saja. Jadi kalau di Barat misalnya, itu yang konsen terhadap ilmu itu ya para akademisi saja, orang-orang yang berkecimpung di perguruan tinggi atau di pendidikan. Tapi kalau masyarakat awamnya tidak, cuek masalah ilmu. Tapi kalau orang Islam, perhatiannya atau ngargainnya terhadap ilmu itu bukan hanya dilakukan dan dipraktikkan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang keilmuan, tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan orang yang paling awam sekalipun. Ini terbukti misalnya dengan penghargaan yang begitu luar biasa terhadap orang alim. Dan ini bisa kita jumpai di mana-mana ya. Pokoknya di situ ada orang Islam, apalagi orang Madura, mereka kiai itu kan. Orang Aceh, orang Jawa kepada kiai, penghormatannya pada kiai itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena ilmu. Karena penghargaan mereka terhadap tokoh-tokoh tertentu dalam tradisi Islam itu dasarnya adalah karena mereka adalah orang yang berilmu. Dan itu para orang alim, para pengajar, orang-orang yang mulang itu menempati kedudukannya Nabi, menggantikan mimbarnya Nabi, melakukan tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini beliau mengutip surat Al-Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Dan Nabi itu mengajar kepada mereka Alkitab wal hikmah. Alkitab jelas Al-Qur'an. Kemudian Al-Hikmah ada yang mengatakan ini adalah sunnah, adalah ma udifa ilan nabi minal qaul wal af'al, minal aqwal wal af'al wat takrirat. Apapun yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan atau persetujuan atau bahkan sifat syama'il ya. Atau bahkan sifat atau syama'il. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Artinya hari ini kata ilmu itu digunakan oleh siapa saja dan dimaknai apa saja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, seperti yang sekarang sedang ramai itu ya. Apa yang disebut dengan ilmiah itu? Ada seorang yang bilang
agama itu atau Tuhan itu tidak mungkin diilmiahkan, atau haram kata dia ya. Haram untuk mengilmiahkan Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa diilmiahkan katanya. Nah, ini gimana? Apakah betul begitu? Kalau kita yang ngaji di pesantren tentu tidak. Tentu tidak mungkin kita menyetujui orang yang berkata seperti itu. Kenapa? Karena bagi kita ilmu itu bukan sekadar apa yang terindra, tapi maknanya jauh lebih luas daripada itu. Misalnya dalam satu kitab akidah yang kecil, yang matan akidah Nasafiyah, itu kalau ditulis kira-kira hanya 2 halaman. Di muqaddimahnya ada perkataan begini, wa asbabul ilmi salasatun. Sebab-sebab ilmu, atau kalau kata mahasiswa itu epistemologi ilmu, yang menjadi jalan kita tahu itu adalah ada 3. Ada akal, ada khobar sodik, dan ada his. Panca indera, akal, dan khobar sodik. Sumber cara kita mengetahui sesuatu, cara kita tahu bahwa itu benar, itu ada 3. Bukan hanya indera saja. Indera itu adalah salah satu saja dari sumber kebenaran, salah satu saja dari sumber ilmu. Tapi di samping indera juga ada akal dan juga ada khobar sodik. Nah, persoalannya adalah kita hari ini itu, atau sebagian kita, tentu saja bukan orang-orang yang ada di pondok ya, sebagian banyak dari umat Islam hari ini itu yang terlalu berjarak dari warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi para ulama itu, kita kan tidak pernah ketemu dengan beliau, dengan Nabi ya SAW. Ilmu beliau itu ditalaki, diterima oleh sahabat. Ilmu sahabat ditalaki lagi oleh para tabi'in, dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Nah, cuman ketika sudah sampai pada kita ini, kita korang ongguan aja lah kita kira-kira. Ketika kita dulu masa belajar tahsil itu, kita kurang serius menerima ilmu-ilmu dari orang-orang yang mengajari ilmu kepada kita, yang itu yang beliau-beliau menerimanya dari gurunya sampai kepada Rasul. Sehingga pemahaman kita mengenai agama kita, mengenai bagaimana ilmu yang sebenarnya itu tak lengkap. Sehingga ketika ada ungkapan orang-orang yang semacam itu tadi, mereka itu bisa membuat kita atau sebagian dari kita menjadi bingung. Mestinya kalau kita betul-betul tahsil ongguan yang ketika ngaji itu nggak bingung, karena kita sudah diberi panduan oleh para ulama. Nah, artinya apa? Artinya ilmu itu bisa didapatkan atau ada yang didapatkan melalui jalur panca indera, ya seperti ilmu-ilmu eksperimental, apa biologi, apa fisika dan seterusnya. Ada yang bersifat rasional seperti matematika atau mantik dan seterusnya. Ada juga yang harus melalui khobar sodik, melalui berita yang benar. Berita yang benar ini macam-macam, ada yang pasti kebenarannya seperti khobar mutawatir, misalnya berita mengenai bahwa di kota yang bernama Makkah itu ada Ka'bah, kota yang bernama New York ada patung Liberty misalnya, dan semacamnya. Tapi juga ada khobar yang pasti kebenarannya karena sumbernya yaitu wahyu. Dan ini 3 sumber pengetahuan ini masing-masing ada tempatnya. Tidak hal-hal yang bisa diketahui dengan indera atau yang salurannya adalah indera itu tidak bisa diketahui dengan cara rasional. Hal-hal yang cara mengetahuinya adalah dengan berita, itu tidak mungkin kita ketahui dengan cara indera atau rasional. Contohnya, kita misalnya ada orang namanya Ahmad misalnya, dia dilahirkan tahun 2001 misalnya, bulan Agustus tanggal 10 lahir. Ada yang menyaksikan hanya bidan waktu itu misalnya, hanya bidan, dan waktu itu belum ada akte kelahiran, belum ada kitab sejaman, dan belum ada dan belum ada yang semacamnya lah. Tapi
tetangga dari ibunya Ahmad, Fatimah misalnya, tetangganya Bu Fatimah ini semuanya tahu bahwa pada tanggal itu Bu Fatimah melahirkan anak yang bernama Ahmad. Kemudian Ahmad ini besar sampai dia berumur 20 tahun. Bagi dia, satu-satunya sumber yang memastikan bahwa dia itu adalah anaknya Bu Fatimah adalah berita. Gak mungkin secara indera dia melihat dia kelahirannya sendiri, gak mungkin. Dan juga tidak mungkin dia menggunakan akalnya untuk sampai pada kesimpulan bahwa atau hanya menggunakan akal saja tanpa sumber-sumber lain untuk sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah anaknya Bu Fatimah. Artinya memang sesuatu itu berjalan Nabi Tibi. Kebenaran itu ada jalan Nabi Tibi. Ada apa ya? Likulli maqam maqal. Setiap perkataan itu ada tempatnya masing-masing. Setiap alat untuk mencapai pengetahuan itu ada. Setiap ilmu itu ada jalannya masing-masing untuk mencapainya. Nah, karena itu kita perlu ingat ada syair dari Imam Syafi'i yang di situ beliau dalam dua nazam, kullul ulumi siwal qur'ani masqalatun illal hadits wa ilmal fiqh fid dini. Semua ilmu selain Al-Qur'an itu menyebutkan kullul ulumi siwal qur'ani masqalatun siwal illal haditsa wa ilmal fiqh fid dini, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih atau ilmu yang mengantarkan kita mengerti agama. Al ilmu, sebutnya beliau dalam bait yang kedua, al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Ilmu itu adalah sesuatu yang di dalamnya dikatakan haddatsana, artinya ada sumbernya. Ilmu itu adalah sesuatu yang ada pijakannya, yang ada sumbernya, yang ada orang yang ngajari kita, orang itu dari gurunya sampai kepada Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Selain itu, selain Al-Qur'an, selain hadis, selain fikih, itu atau yang tidak berdasarkan itu adalah waswasus syayatin. Coba beliau. Nah, terus pertanyaannya, lalu bagaimana dengan biologi misalnya, fisika misalnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus melihat atau mendengar atau mencatat jawabuna Imam Syafi'i yang lain. Dalam salah satu riwayat dikatakan, beliau ada la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram ambala minat tib. Saya tidak tahu ilmu sesudah ilmu tentang halal dan haram yang lebih mulia daripada ilmu kedokteran. Artinya apa? Artinya jawaban Imam Syafi'i dalam syair tadi itu tidak bisa difahami secara harfiah. Satu. Yang kedua, tadi likulli maqam maqal. Jawaban Imam Syafi'i ini ada konteksnya. Kadang-kadang kita memahami satu perkataan itu terlepas dari konteks di mana dia ada. Bahkan kalau kita jawaban muridnya Imam Syafi'i ya, qala Harmalah kana Syafi'i yatalahhafu ala ma dhayya'al muslimuna min at-tib. Imam Syafi'i itu kata muridnya itu bersedih prihatin kenapa orang-orang Islam itu tidak peduli pada ilmu kedokteran. Wa yaqulu, dan Imam Syafi'i berkata, dhayya'u thulutsal ilmi. Orang-orang Islam yang tidak peduli pada ilmu kedokteran itu sudah mengabaikan sepertiga ilmu. Wa wakaluhu ilal yahudi wan nasara, dan mereka membiarkan ilmu kedokteran itu dikuasai oleh orang-orang Kristen dan orang Yahudi. Seperti itulah yang sempat kita alami kan. Lambak mun ke dokter itu biasanya China, biasanya non muslim, ya kan? Dulu kalau mau kontrol kehamilan itu dokter mesti laki, ya kan? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada dokter perempuan, padahal itu adalah fardu kifayah. Nah, bagaimana kita memahami debu segala itu dengan debu yang barusan? Maka di sini kita perlu memahami kerangka ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Artinya ilmu itu sebagaimana atau mempelajari ilmu ya di sini khususnya ya. Mempelajari ilmu ini sebagaimana perbuatan kita yang lain itu ada yang
wajib atas setiap orang, misalnya belajar tentang bagaimana wudhu, bagaimana sholat 5 waktu dan seterusnya, itu adalah kewajiban setiap orang. Dan ada yang fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif kita sebagai umat Islam. Apa? Ya yang lain, kedokteran, fisika, biologi dan lain-lain, sosiologi maupun yang lain-lain, itu kita fahami, kita letakkan dalam kerangka fardu kifayah, kewajiban kolektif kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena kalau kita tidak, kalau yang ahli ekonomi itu hanya orang-orang Kristen sama Yahudi atau orang-orang yang non Muslim, nanti yang akan berkuasa itu adalah, yang akan menguasai ekonomi adalah orang-orang non Muslim. Karena itu ketika kita mempelajari ekonomi misalnya, itu kita lihat sebagai mengajarkan alat perjuangan. Jadi ketika mulang itu nilainya sama dengan mengajarkan Fathul Mu'in. Ngajar Fathul Mu'in itu fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah kenapa? Karena Fathul Mu'in itu isinya sudah lebih dari yang dibutuhkan oleh rata-rata umat Islam. Yang fardu ain itu ya Safinah gitu kira-kira ya. Safinah kalau ngaji Minhajul Thalibin atau ngaji Majmu' misalnya, itu fardu kifayah. Tapi harus ada yang alim kudu sampai, yang alim sampai ngaji Majmu' misalnya kudu ada itu. Yang ini nanti akan di apa? Ada di Mahat Ali misalnya ya. Semoga segera turun ininya SK-nya. Dan karena itu tidak satupun sebetulnya bidang pengetahuan yang tidak syar'i. Karena itu saya untuk konteks hari ini itu agak berkeberatan apabila dikatakan beda ilmu umum, beda ilmu agama. Lebih baik ya, meskipun dari sisi tertentu bisa dibenarkan juga pembagian itu, tapi menurut saya lebih baik kita menggunakan klasifikasi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kenapa? Karena semua yang kita pelajari itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Ada kalanya yang kewajiban individual, ada kalanya yang kewajiban kolektif kita untuk seluruh umat Islam. Nah, kembali pada kitabnya di mana? Halaman berapa tadi? Ya, halaman 8 tadi itu. Kita ini Odi hidup menjalani kehidupan ngajar. Sebetulnya kenapa? Artinya gini, kalau misalnya ditanya, kenapa kita itu kudu harus begitu? Kenapa harus atau kalau kita tarik pada ujung langsung ya, kenapa kita harus beragama? Kenapa kita harus mengajar sesuai dengan tuntunan Rasul? Kenapa? Jawaban gampang kan? Karena kita Muslim. Karena kita orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah. Mau saya tabung boleh. Kenapa kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah? Karena keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah itu adalah keimanan yang tadi ya, dalam kitab akidah itu adalah keimanan yang rasional, adalah pilihan akal kita yang dengan bukti-bukti, dengan barohin, dengan argumen-argumen yang tidak terbantahkan. Karena itu kalau kita mempelajari ilmu akidah ini ilmu akidah ini termasuk ilmu yang agak jarang, bukan agak jarang sih, mulai sepi peminat sepertinya. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak ya, ada Ki Idrus Romli, terus yang baru dari Probolinggo itu ada Gus Wafi, yang tentang itu, atau Gus Abdul Wahab Ahmad yang dari Jember, dosen di UIN Jember. Kalau kita baca-baca di kitab-kitab ilmu akidah itu tujuannya dua. Kalau fikih kan tujuannya atau definisinya adalah ilmu tentang ahkam al-amaliyah syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum perbuatan manusia berdasarkan syariat. Kalau ilmu akidah
pengertiannya itu dua, atau tugasnya itu dua. Isbatul aqaidid diniyah, menetapkan, membuktikan seluruh akidah agama, dan wadaf usyubah, dan membantah kesalahan-kesalahan berfikir yang bisa menyelewengkan akidah kita. Dua tugas ini berdasarkan bil barahin al-qat'iyah atau bil adillatil qat'iyah, dengan dalil-dalil yang bersifat pasti. Artinya apa? Artinya keimanan kita ketika kita beriman amantu billah itu sudah berdasarkan pembuktian yang bersifat pasti, al-adillah al-qat'iyah, sehingga ketika ditanyakan, "Kenapa kamu beriman?" "Karena saya yakin." "Kenapa saya yakin?" "Karena saya sudah punya argumen itu, dan itu diajarkan dalam kitab-kitab akidah." Jadi keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah itu bukan benikun rok norok, ya, benikun rok norok, tapi memang itu merupakan hasil kesimpulan berpikir kita. Kalau kita perhatikan misalnya, dan kenapa begitu? Karena memang Allah menyuruhnya begitu. Misalnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur. Yang pertama berzikir, yang kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir tentang langit dan bumi ini. Pasti kesimpulannya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang seongku-ongku gelemeker, dan dalam proses berfikirnya itu dipandu berengin dengan berzikir kepada Allah, pasti kesimpulannya ma khalaqta hadza batila. Demikian juga ketika Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak berdakwah kepada Allah, mengajak orang kepada Allah, ala basiratin, dengan mata terbuka, secara sadar. Jadi kita beragama ini benikun pola norok-norok, benikun pola enggak, tapi merupakan kesimpulan rasional dari berbagai bukti-bukti yang meyakinkan, yang tidak bisa kita bantah. Mungkin kita yakin tidak nama, ajar boleh. Kenapa? Nabi Ibrahim begitu. Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Apa kata Allah? Qala awalam tu'min? Kamu tidak percaya? Qala bala, engki abdina percaya, takin walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hati saya tenang. Jadi belajar akidah itu sampai pada level yang membuat Anda yakin ta'likulih pikiranna, ta'likulih atena, itu fardu ain. Fardu ain. Dan karena zaman sekarang itu yang namanya syubhat. Tadi kan tugasnya ilmu akidah itu kan ada dua, isbatul aqaid dan daf'us syubah. Syubah itu apa? Syubhat itu apa? Syubhat itu berbagai kesalahan berpikir yang bisa menggoncangkan akidah. Sekarang kan banyak sekali kan berpikir yang membuat kita ragu pada agama dan seterusnya. Maka mempelajari ilmu akidah yang cukup dan memadai untuk menolak berbagai kesalahan berpikir itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kotu angkuhan gitu, kotu angkuhan untuk mempelajari akidah sampai yakin, Baik, kembali pada pembagian ilmu tadi, ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Yang ilmu fardu ain itu apa? Ilmu fardu ain adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan pada saat itu. Kalau kita ilmu yang kita butuhkan? Ilmu yang kita butuhkan untuk menjalankan perintah Allah. Kita oleh Allah perintahkan untuk abojang 5 waktu. Maka saat itu juga, kalau misalnya ada orang yang belum bisa caranya sholat zuhur, ini sudah hampir zuhur, maka jam ini juga dia wajib untuk belajar caranya sholat, dia wajib untuk belajar caranya wudu. Kenapa wudu? Karena sholat tidak bisa sah tanpa wudu. Itu gambaran ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain adalah ilmu yang dibutuhkan seketika itu. Selain itu adalah ilmu fardu kifayah. Maka dan ilmu fardu ain ini makna asalnya seperti itu, tapi jangan difahami secara
statis, artinya ilmu fardhu ain itu dinamis ya. Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan sebagai manusia itu juga tidak statis. Misalnya kita ini kan sebagai manusia kan akan berdasar adegeng, juga akan menikah. Nah, ketika kita akan menikah, mempelajari ilmu tentang bagaimana akad yang sah, bagaimana haknya seseorang sebagai suami, kewajibannya seorang sebagai suami ya. Ilmu-ilmu yang terkait dengan pernikahan itu adalah fardhu ain bagi orang itu. Orang yang mau berdagang, maka ilmu tentang bagaimana cara akad, apa saja yang tidak boleh, syarat rukunnya apa, itu adalah fardhu ain bagi orang itu. Artinya sesuatu yang asalnya fardhu kifayah, ilmu tentang fikih baik, fikih ngaji kitabul buyu misalnya, itu kan fardhu kifayah hukum asalnya. Kenapa? Karena tidak semua orang akan berdagang kan. Tapi ketika seseorang itu hendak melakukan perdagangan, jual beli, mau berbisnis, maka fardhu ain bagi orang itu untuk belajar fikih buyu, kitabul buyu, kitab jual beli. Yang lainnya begitu sama, yang lain juga begitu. Jadi dengan pengertian semacam ini, maka kita bisa memahami ya bahwa ilmu yang kata Imam Syafi'i tadi itu wal ilmu ma fihi qala haddatsana, itu berlaku untuk semua ilmu yang kita pelajari. Baik itu ilmu biologi, baik itu ilmu fisika, apalagi ilmu fikih dan yang lain ya. Kalau fikih dengan jelas, tapi kalau ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu fisika, kenapa itu menjadi fardhu kifayah? Karena itu tadi, kalau kemudian kalau misalnya anak-anak orang umat Islam, seluruh anak-anak umat Islam tidak ada yang belajar ilmu biologi dan fisika, sehingga yang masuk ke kedokteran itu hanya anaknya orang-orang non-muslim, kita sebagai komunitas orang Islam itu dosa bersama. Karena banyak kewajiban-kewajiban kita, misalnya terkait dengan itu tadi periksa kandungan, itu seharusnya yang sekolah di S2 kedokteran kandungan itu harusnya perempuan, supaya tidak melanggar prinsip fikih bahwa yang meriksa kan harus buka-buka itu kan. Ketika periksa ke dokter kandungan kan harus buka-buka. Itu seharusnya perempuan yang jadi dokter yang menjadi dokter kandungan. Karena itu semua yang kita lakukan ya, yang kita lakukan dalam pendidikan dan pengajaran di pondok ini, kerangkanya itu adalah kerangka perjuangan, kerangka meneruskan wasiat, meneruskan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itu gentena Nabi itu adalah ya para guru ini, gentena Nabi itu adalah orang-orang semulang ini dalam berbagai kapasitasnya. Jangan dikira orang yang ngajar eker langker itu kemudian lebih rendah daripada yang ngajar masjid punya. Belum tentu. Pahala itu tergantung ikhlas lah. Kencerana orang ngajar orang setong dengan kencerana orang ngajar orang sebu itu pada. Boleh jadi malah lebih selamat yang saya ngajar orang setong karena lebih ikhlas, boleh jadi. Tapi wallahu alam, kita nggak bisa mengukur hati seorang kan. Meskipun manfaatnya lebih banyak ngajar orang 1000 tentu saja ya, tapi kenceran ngajar itu pada ngajar orang setong atau orang sebu itu pada. Nah, artinya kenapa kita kemudian perlu ngerti, perlu tahu bagaimana Rasul dalam melakukan atau mempraktikkan pendidikan dan pengajaran, supaya yang kita kerjakan, apa yang kita ketahui, yang kita kerjakan, yang kita sampaikan kepada murid-murid kita itu nyambung dengan beliau. Dan beliau juga di dalam hadis di halaman mana ini? 10 ya. Ini yang menarik ini. Di halaman 10. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum min ba'di hujari. Beliau suatu hari pernah keluar, mecil dari sebagian kamarnya di rumah.
fadakhala al-masjida. Kemudian masuk masjid. Fa idzan huwa bihalqataini. Nah, ketika sedang masuk ada dua halaqah di situ. Di masjid itu ada dua halaqah. Ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah taala. Satu majlis, satu halaqah baca Quran dan berdoa kepada Allah. Artinya wirid melolo, zikir melolo. Wal akhar yata'allamuna wa yu'allimuna. Satu majelis yang lain itu ajar dan mengajar. Ada yang ngajar, ada yang belajar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullun ala khair. Tapi bagus. Dua majelis ini sama-sama bagus. Haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Mereka yang pertama itu membaca Quran dan berdoa kepada Allah, bagus. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah kesokan akan diberi apa yang diminta, dan kalau Allah tidak berkenan ya tidak akan diberi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, wa haula yu'allimuna wa yata'allamuna. Yang kedua ini mereka mengajar dan belajar. Dan beliau wa innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus itu hanya untuk menjadi pengajar, hanya untuk menyampaikan ilmu. Ilmu dari mana dia? Dari Allah. Yang kita terima dari Nabi itu kan ilmu. Yang kita warisi dari Nabi itu ilmu. Kenapa dikatakan al ulama warasatul anbiya? Karena ilmunya. Yang disebut sebagai pewaris para nabi itu ya ilmunya itu. Akhirnya fajala sama'ahum. Beliau ternyata memilih untuk duduk dengan yang kedua itu, yang sedang melakukan KBM kira-kira gitu. Yang sedang melakukan aktivitas belajar mengajar. Itu yang menegaskan betapa muljannah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan sebagai selangnya ilmunya Nabi, yang ditakdirkan untuk menjadi sarana sampainya ilmu yang diwariskan oleh beliau Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena itu sama dengan yang beliau lakukan. Dan di halaman berikutnya bagaimana beliau memperlakukan muridnya, atau ya tentu saja murid di sini dalam pengertian yang sangat luas ya. Misalnya ketika ketika turun ayat apa itu in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alai. Ya wahai istri Nabi, jika kalian menginginkan dunia wa zinataha fata'alai umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Akan saya beri kamu dunia, tapi akan saya ceraikan. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau kalian menghendaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi kalian pahala yang besar. Nah, kemudian kan Rasul diperintahkan untuk berkata seperti itu kepada istri-istrinya. Nah, dan kemudian ketika Sayyidah Aisyah itu ketika beliau ada buka Sayyidah Aisyah pakonan Allah, maka Sayyidah Aisyah tentu saja memilih beliau Rasulullah SAW. Tapi, ini menarik. Tapi Sayyidah Aisyah waqad bada bi Aisyah minhunna fakhtarat radhiyallahu anha. Maka beliau Sayyidah Aisyah memilih beliau. Waraghibat, tapi ya karena apa cemburu atau apa ya. Waraghibat minhu alla yukhbira ghairaha annaha ikhtarathu. Tapi Siti Aisyah itu punya keinginan agar Rasul itu ketika nareh istrinya yang lain tidak bilang bahwa Sayyidah Aisyah sudah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa, kalau punya istri banyak kira-kira begitu kira-kira. Faqala, maka kemudian bersabda siapa beliau alaihi salatu wasallam, jawab beliau, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan. Allah tidak mengutus saya untuk menjadi orang saya mabrek ke orang lain dan juga marepot ke orang lain. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Saya diutus untuk mengajarkan ilmu, untuk memberikan yang terbaik dan mengempang. Ini poin yang pertama. Jadi
berbagai metode yang ditemukan, ada apa? Amsilati atau apa namanya? Nubzah dan semacam itu, kira-kira adalah pelaksanaan dari hadis ini. Muyassiran walakin ba'atsani mualliman muyassiran. Tidak remah sakerana ilmu yang disampaikan itu mudah diterima dan juga membuat orang lain dan juga membuat orang yang menerima ilmu itu mudah dalam menjalani kehidupannya. Atau contoh lain dalam ini mengenai bagaimana betapa lembutnya cara mengajar beliau itu, cara malaina beliau itu betapa lembutnya. Suatu kali ada sahabat ini Muawiyah bin Hakam ya. Baina ana usalli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya sedang salat berjamaah dengan beliau, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bersin. Fakultu, karena waktu itu belum tahu ya beliau, sahabat Muawiyah itu belum tahu. Fakultu yarhamukallah dengan domir mukhatab. Faromanil qaum bi absarihim. Bersahabat saya sama orang-orang waktu itu, sama para sahabat yang lain waktu itu ketika sedang sholat. Akhirnya karena tak nyaman sahabat menolok. Fakultu wa sukla ummiyah. Duh, njak beda apa kok rek gitu. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian semua ini melihat saya? Engkau apa sahabat gitu. Faja'alu yadribuna bi aidihim. Jadi semakin beliau awalnya hanya bilang yarhamukallah ketika mendengar orang bersin, dilihatlah oleh para sahabat yang lain ketika itu. Karena dilihat, beliau kemudian, kenapa kalian lihat saya? Malah tambah ngomong lagi. Sahabat yang mendengar seperti itu, yadribuna bi aidihim ala afkhadihim, semakin gregetan gitu ya, semakin gregetan jamajan afantah gitu. Falamma ra'aituhum yusammituni sakattu. Ketika saya tahu bahwa mereka ingin saya diam, saya diam. Nah, sesudah sholat, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani. Sesudah sholat, Rasul memanggil saya. Fa bi abi huwa wa ummi, maka demi ayahku dan ibuku, ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Enggak pernah saya melihat orang yang mengajar sebelum maupun sesudah beliau yang lebih indah cara mengajarnya dibanding beliau. Lebih indah cara malainah dibanding beliau. Fa wallahi maka haroni, demi Allah dia tidak membentak saya karena belum tahu. Jadi belum belum waktunya untuk dibentak, belum waktunya untuk Nah, kadang-kadang kita itu seringkali tempat ngajar itu orang yang belum tahu itu diperlakukan seperti orang yang sudah tahu. Akhirnya dibentak. Walau dorobani, wala syatamani, tidak memukul saya, tidak memaki saya. Qala, beliau bersabda, inna hadha salata la yasluhu fi syai'un min kalamin nas. Sama sekali tidak layak salat ini untuk digunakan berbicara dengan omongan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Isinya salat itu ya tasbih, takbir dan baca Quran. Enggak boleh yang lain-lain. Enggak boleh ngomong sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi dari dua contoh ini, bagaimana beliau ngajari Siti Aisyah bahwa yang begitu itu salah, yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana beliau dengan sangat halus mengajari sahabat Muawiyah bin Hakam bahwa yang seperti itu tidak boleh. Itu uslub ta'lim yang seharusnya ada pada setiap kita. Kenapa? Karena manusia itu memang pada dasarnya tak senang kalau dikasarin. Nah, itu termasuk saya buat Gus Bahak ya ketika pengajian hallnya Ki Hamid kemarin dan Maulid kemarin. Ajaran Islam ini ajaran yang sesuai dengan bawaan, dengan fitrah manusia, dengan sifat bawaan manusia. Karena itu orang yang membawa ajaran Islam itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu andai kata dalam Al-Qur'an ya, walaupun tafadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, andai kata engkau itu keras, kasar hati, para sahabat itu akan nyingke, akan tidak mengikuti engkau. Kenapa beliau sampai punya sahabat, santri-santri beliau yang sampai begitu
setia, begitu rela untuk mengorbankan apa saja demi beliau, demi keselamatan beliau, demi ajaran beliau dan seterusnya. Karena beliau menyampaikannya dengan tidak dengan faudzon ghalidhon, tapi dengan khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dengan akhlak yang bagus. Dan juga kalau kita ngajar, kita mulang dengan akhlak yang bagus, itu memudahkan anak didik kita untuk belajar akhlak. Karena akhlak itu tidak bisa kunia jaraki lebat ngaji kitab, tidak bisa. Akhlak itu diajarkan dengan melihat langsung orang yang ada di depannya seperti apa. Ata'addu bi adabil ulama, bukan sekadar dengan membaca kitab, tapi dengan melihat langsung bagaimana ulama itu bersikap, bagaimana ketika menghadapi tamu, bagaimana ketika memperlakukan dan seterusnya. Tentu kalau yang selevel dengan akhlak beliau tentu tidak ada. Tapi paling tidak kita berusaha semampu kita, sebisa kita untuk mewujudkan itu dalam proses KBM yang kita jalani, dalam mengajar kita. Meskipun mungkin di saat-saat tertentu dalam konteks yang sangat khusus boleh juga untuk misalnya memberikan sanksi dan seterusnya. Tapi settingan asal seorang guru, settingan awalnya, defaultnya itu adalah dia harus qadu alos kamoretah, qadu sopan kamoretah, harus memperlakukan muta'allimnya itu dengan baik. Jadi bukan kemudian bukan kemudian guru itu raja yang bersifat keras, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Nah, ini lagi di halaman 15 ya. Di antara cara beliau mengajarkan sesuatu itu sangat menghindari dosa. Itu yang di garis bawah, ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la yufattinunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Ketika beliau ada satu orang atau ada beberapa orang, saya tak kecocokan beliau yang melakukan kesalahan dan beliau ingin menyampaikan nasihat terkait orang itu tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya siapa, tidak. Ya, ma balu qaumin, ma balu. Apa ya? Mak bodo orang saya ngari ya, gitu kira-kira. Apa mak bodo orang saya ngari ya? Orang saya koduna ngari ya, apa? Mata Anda dan artinya tidak menyebut nama. Kalau memang ingin memberi nasihat secara personal, ya ketemu langsung, sampaikan secara personal. Dan dalam hadis ini juga itu kita diingatkan kewajiban kita untuk mengajarkan fardu ain kepada orang-orang di sekitar kita yang menjadi tetangga kita, Artinya orang itu ketika sudah rezeki ilmu yang manfaat yang luas, sudah ngerti caranya sholat, sudah bisa wudu, ngerti caranya wudu, ngerti caranya sholat. Kemudian di tetangganya itu bedah orang tak bisa bojong, tak bisa wudu dengan benar, berarti orang ini dosa. Orang yang alim tadi itu dosa. Dan ini saya punya cerita kemarin, waktu ke mana? Waktu ke barat, sekamar dengan 4 orang kan, Itu ada salah seorang teman kamar saya yang bertanya begini, Mas, kalau makan itu enggak membatalkan wudhu kan ya? Makan apa saja? Makan itu tidak membatalkan wudhu kan ya? Itu kira-kira yang tanya orang awam atau tidak? Awam sekali kan? Orang yang seperti itu ternyata berasal dari kota santri, dari Pasuruan. Artinya apa? Artinya sekalipun kalau di pondok mungkin tidak terasa ya, karena orang-orang ngerti kabeh cara nebojeng, cara wudu. Tapi coba kita lihat tetangga-tetangga kita, mik pola ki ibadah tetangga kita, saya tak ngerti cara wudu, saya tak ngerti cara, dan memang sudah pakonan ini. Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum.
mata gelem ngajarin fikih, mata gelem ngajarin cara bojeng, cara wudu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Artinya beliau itu manglo, negur. Kalau beliau sudah negur seperti itu berarti wajib harus kita lakukan karena kita umat beliau. Dan kalau kita masih merasa ada yang perlu kita pelajari, ilmu yang kita butuhkan, maka kita wajib belajar. Dalam hadis lanjutannya itu di halaman 16, wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wa la yatafaqqahuna wa la yatafattanuna. Kenapa orang-orang itu mata gelem ajar dari tatangkena, tak gelem ngaji, tak gelem mencari tahu dari tatangkena, yang tentu dia lebih alim. Artinya misalnya tadi ya, dalam masalah misalnya kita terekspos pada pikiran-pikiran nonton YouTube atau nonton apa yang sehingga pikiran kita tentang akidah itu ada yang agak goyah, misalnya meragukan apa, itu kudu nyareh sampai nyari keterangan yang sampai memuaskan dia, sampai cukup bagi dia untuk menghilangkan syubhat itu tadi. Kalau kemudian dia tak gelem ajar dan akhirnya dia rusak akidahnya, wah itu bahaya. Jadi kewajiban orang alim itu adalah mengajarkan apa yang dia tahu. Kewajiban orang yang tidak tahu harus mencari tahu kepada orang yang tahu. Dan ini adalah kewajiban yang timbal balik. Jadi penghargaan kepada ilmu seperti yang disaksikan oleh orang barat bahkan itu yang harus kembali kita bangkitkan di tengah-tengah kita itu. Ilmu dalam pengertian tadi itu ya, ilmu yang merupakan warisan dari Nabi. Apakah ilmu fisika itu warisan dari Nabi? Ilmu fisika biologi itu adalah warisan dari Nabi sejauh dia menjadi alat perjuangan. Ingat ya, sejauh dia menjadi alat perjuangan. Sehingga ketika seseorang mengajar sosiologi, mengajar antropologi di kelasnya misalnya, sambungan kepada Nabi itu kok terus beda. Maksudnya bukan secara spiritual saja, tapi disampaikan pada anak didiknya bahwa Anda sekarang ini belajar antropologi atau belajar fisika itu, ingat Anda punya tanggung jawab di masa depan untuk menjadi bagian dari orang yang melakukan fardu kifayah. Melakukan fardu kifayah misalnya menjadi ahli ekonomi, menjadi ahli analisis sosial misalnya, yang kemanfaatannya itu akan diperuntukkan bagi perjuangan umat Islam secara luas. Jadi sehingga tidak terpisah antara orang yang belajar katanya ilmu umum dan ilmu agama, itu tidak terpisah. Keduanya itu sama-sama menjalankan perintahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak terdikotomi, tidak terpisahkan antara fardu ain dan fardu kifayah. Tentu saja yang harus dipelajari dulu adalah yang fardu ain. Jangan sampai ada orang yang belajar matematika tapi bojongnya tidak tepat misalnya. Itu makanya yang fardu ain dan berlaku umum bagi seluruh umat Islam itu harus dijadikan prioritas. Nah, dan salah satu PR dari kita adalah bagaimana warisan lama dari para pendahulu kita melambangkan pengajian gerlangker itu kan cukup ya, ngajarin anak untuk bisa ngaji, ngajarin anak wudu, ngajarin anak bojong, itu terjadi di SD ketika ngaji gerlangker di desa-desa. Sekarang ketika masuk ke pondok, ketika MTS, ketika SMP itu kita bisa ngaji, kita bisa bojong, kita bisa, sehingga ya itu tadi entah apa yang harus dilakukan. Artinya perhatian kita terhadap hal-hal semacam itu, terhadap hal-hal yang fardu ain itu harus kita prioritaskan. Sebagaimana kita juga harus punya perhatian terhadap hal-hal yang bersifat fardu kifayah. Gitu. Saya pikir begitu saja, nggih. Ini kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mereng ya tore. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.